Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman pemirsa YLBHI di mana berada. Saya Muhammad Isnur, Ketua Umum Pengurus YLBHI. Bersama kita sudah ada, Bang Rocky Gerung. Ya, saya Rocky Gerung, volunteer di YLBHI. Welcome back Bang Rocky Gerung. Wah, beliau sahabat sangat lama YLBHI, ya, dulu penasihat Bang Buyung. Iya, karena dia berapa Bang? Dari tahun ya sebelum reformasi lah, 9798. 9798, jadi karena Buyung selalu suka ngaco jadi musuh di Indonesia itu dia. Dan juga berdua ini guru juga di setiap angkatan kala bahu LBH. Jadi otak-otak anak LBH diisi terus oleh Bang Rocky gitu. Tapi dikosongin dulu baru diisi. Dikosongin dulu. Gue paling inget Bang, lu menggugat Pancasila itu semua import. Wah, tahun 2006 itu. Iya, dan benar kan, bahkan modal buat IKN diimpor juga. Juga sama kita hadir pakar hukum tata negara, pengajar di STHI Jentera, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, dan sangat lama juga sahabat YLBHI. Beliau direktur PSAK dulu Mbak ya, sangat lama ya kan, dan sekarang masih aktif bergiat. Dua-duanya sudah kita kenal lah sebagai pejuang demokrasi, teriak-teriak selalu ke sana sini dan membongkar banyak kira-kira ya permasalahan di negeri ini. Nah, hari ini kita akan kembali bongkar Bang, fenomena apa yang terjadi ya kan, seberapa situasi gitu. Tapi sebelum kita ngobrol, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Presiden Joko Widodo baru-baru ini telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Ciptaker. Menyebabkan kita mengeluarkan Perpu karena itu untuk memberikan kepastian hukum. Pemirsa, DPR RI resmi mengesahkan Perpu Cipta Kerja. Saudara, akhirnya Perpu Cipta Kerja disahkan jadi undang-undang setelah dikeluarkan pemerintah pada 30 Desember 2022. Meski mendapat banyak penolakan masyarakat, pemerintah tetap mendapatkan aturan tenaga kerjaan untuk menarik investasi demi pertumbuhan ekonomi. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita. Pemirsa, bentrokan di perkebunan sawit di Desa Bangkal, Kalimantan Tengah berbuntut panjang. Hasil autopsi menemukan korban tewas akibat ditembus peluru tajam yang diduga berasal dari senjata petugas. Membubarkan ribuan warga Air Bangis, Pasaran Barat yang menggelar aksi kekerasan di Kota Padang, Sumatera Barat. Selengkapnya dalam kelas bersama. Ribuan massa yang tergabung dalam jaringan solidaritas keluarga korban dan Arek Malang menggelar peringatan 1 tahun tragedi Kanjuruhan. Pemirsa, keluarga korban tragedi Kanjuruhan mendatangi Barreskrim Polri. Mereka menuntut keadilan atas tragedi yang menewaskan 135 orang tersebut. Menghukum Haris Azhar untuk menjalani pidana penjara selama 4 tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan. Beginilah kondisi Jakarta sejak beberapa bulan lalu. Polusi udara nampak menyelimuti langit ibu kota yang berdampak buruk bagi kesehatan jutaan warga Jakarta dan sekitarnya. Saudara, seorang tahanan kasus pencurian sepeda motor di Polresta Banyumas, Jawa Tengah meninggal dunia pada Jumat lalu. Keluarga menduga anggota keluarganya ini tewas akibat dianiaya. Saya pertama segera membahas dengan mengesahkan RUU PRT dengan sesegera mungkin ya. Jadi ini kan sudah 19 tahun di DPR. Saudara, DPR menyetujui revisi kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE disahkan. Namun banyak pihak memandang revisi masih membuka peluang kriminalisasi. Mahkamah Konstitusi mengabulkan penarikan 1 permohonan pengujian material terkait syarat usia minimal bagi calon presiden dan calon wakil presiden.
Mahkamah Konstitusi memutuskan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik putusan usia Capres-Cawapres. Ya, kita bisa melihat sekilas situasi 2023 ya kan. Pertanyaannya gini, itu kan media, itu kan gambaran orang-orang aktivis yang bicara atau kemudian para pakar yang bicara. Pertanyaannya, kalau kita mau membaca situasi demokrasi ini, emang separah apa sih? Bang Rocky atau Mbak Bip, duluan siapa nih? Situasinya memang, apakah semengerikan itu gitu sebagai sebuah bangsa, atau ini hanya permukaan saja gitu? Ataukah itu dampak, gini, perubahan ini, bagi anak LBH, bagi para pengacara LBH, kita tuh nggak bisa bernafas, Bang. Setiap hari ini Rempang kita sedang mendampingi mereka, belum selesai darah dan luka mereka, sudah kejadian di Seruyan. Belum selesai Seruyan, kejadian di Pocok Leok. Gitu tiap hari kejadian di lapangan gitu. Di atasnya, di kebijakannya, kira-kira udah jelas tuh Undang-Undang Cipta Kerja itu melanggar konstitusi. Diputuskan dia melanggar. Tapi dibikin lagi perpu yang lebih buruk lagi kebijakannya gitu. Ini kayak pedagang oplosan bakso itu bakso udah busuk. Undang-Undang Cipta Kerja, terus diformalin, dijual lagi itu kerjaan Jokowi itu. Memformalin barang busuk, nama formalinnya adalah perpu. Tapi rakyat merasa tetap bisa enak dengan karena BLT, dia nggak punya pengetahuan tentang bahwa itu udah barang busuk sebetulnya kan. Demikian juga IKN itu kan yang jadi kasus. Tadi saya baru baca berita nih barusan nih 2 menit lalu tuh bahwa beberapa grup oligarki justru keluar dari konsorsium untuk membiayai IKN tuh. Yang keluar itu Jarum keluar dari situ, Agung Sedayu yang beberapa. Jadi sebetulnya apa yang dipamerkan oleh Jokowi bahwa investor udah masuk, kita udah duga ini investor yang dipaksa sebetulnya kan, karena gagal di luar negeri itu. Akhirnya jadi, mereka juga melihat bahwa 2023 sebenarnya kalau ibarat bangkai itu tercium menyeruak semakin keluar, begitu ya? Ya itu bangkainya udah lama gitu. Ya itu yang terjadi dan bau itu jadi betul-betul menyengat dan nausea memuakkan itu. Setelah kasus Gibran jadi calon presiden, calon wakil presiden MKMK. Saya baca tadi di situ ada tulisan children do not belong in prison. Kita bisa tambahkan children do not belong in election itu. Gitu Bib. Iya. Itu gimana Mbak Bib? Itu kalau saya mungkin nambahnya dari aspek hukumnya ya. Jadi mungkin yang bikin tadi istilahnya Isnur menurut saya bagus banget tuh anak-anak LBH sampai nggak bisa nafas gitu. Nah sebenarnya itu semua terjadi justru karena semuanya itu selubungnya itu yang dibikin yang busuk jadi wangi lagi seakan-akan ya dan lain sebagainya itu lewat hukum. Dan kerepotan teman-teman LBH pasti di soal itu karena di sisi maksudnya di bagian dari masyarakat yang lain nggak melihat ada yang salah karena seakan-akan semuanya benar karena ada hukumnya walaupun waktu kita semua ramai kan kok ngeluarinnya perpu terus sebagian masyarakat bilang loh nggak ada masalah perpu kan konstitusional ya perpu memang ada di dalam konstitusi tapi perpunya dikeluarkan secara inkonstitusional sebenarnya tapi tameng yang selalu digunakan oleh pemerintahan Jokowi selalu hukum. Kalau ibarat dia serusak ini berapa persen sih kerusakan di tubuh demokrasi, negara hukum, dan sistem negara kita ini? Kalau kita lihat dari awal, kalau dibilang seberapa besar, bukan sekedar kerusakan, tapi dibatalkan oleh Jokowi, demokrasi yang kita buat di 98 kan. Kan selalu pendukung Jokowi bilang, Jokowi sedang memelihara dan menumbuhkan demokrasi. Loh Jokowi datang ketika Indonesia udah demokrasi itu. Dia nggak pelihara, dia bahkan tidak tumbuhkan tuh. Dia harus jalankan aja kan. Tetapi justru yang dia lakukan adalah membatalkan ide demokrasi dengan segala macam cawe-cawe dia yang otoritarian in principle sebetulnya kan. Jadi kita tidak bisa membaca politik dengan sekedar perbandingan, tetapi juga melihat watak seseorang tuh. Ada authoritarian personality pada Presiden Jokowi yang terbaca sebenarnya dari awal, tapi tertutup oleh semacam kegembiraan. Ini orang sipil, ini datang dari Wong Cili itu. Tapi dari awal saya udah duga ini bajingan tolol ya akan pada akhirnya dia akan jadi bajingan tolol. Keluar juga tuh. Tenang, dicabut laporannya. Nah, kan Mbak Bibi terlibat banyak ya dalam proyek-proyek reformasi ini, Mbak. Pertanyaannya benar nggak kalau Bang Rocky bilang sejauh ini bahkan defisit itu Bang ya
Apakah dia kembali ke nol reformasi situasinya? Iya, kembali ke nol. Jadi yang mengesalkan adalah tadi kan Bang Rocky bilang Jokowi masuk kan udah demokrasi sebenarnya. Karena itu dia memanfaatkan demokrasi untuk masuk secara demokratis seakan-akan. Tapi begitu dia masuk, dia rusak sistemnya. Jadi kalau dibilang balik lagi ke titik nol, iya. Maksud saya begini, orang-orang selalu yang tidak setuju dengan kita akan, oh enggak, dulu tuh sebelum 98 lebih parah dan lain sebagainya. Menurut saya itu sebuah analisis yang tidak fair karena mereka tidak melihat konteks. Jadi kalau sekarang tidak ada orang hilang, seakan-akan itu lebih baik daripada sebelum 98. Padahal konteks kita memang berbeda. Pembungkaman melalui doxing, kemudian melalui peretasan dan lain sebagainya, itu juga metode pembungkaman yang berbeda. Ya. Jadi sebenarnya kembali ke titik nol sebelum 98. Kan gini, kalau dulu kan orang membayangkan dengan dibuatnya MK itu dia akan membatasi kekuasaan. Ya. Dan berharap betul sama MK gitu. Orang membuat KPK dengan harapan KPK akan melibas semua koruptor dan memperbaiki situasi. Sekarang kan orang kehilangan percaya dengan MK. Kehilangan percaya dengan KPK. Dan banyak orang nyuruh bubarin aja lah KPK kira-kira gitu. Itu situasi seperti ini yang menurut ini ya, ini gimana cara kemudian memandangnya? Ya dari awal ada institusi-institusi yang kita set up untuk mempekerjakan demokrasi itu. Jadi kita pekerjakan demokrasi di dalam institusi yang kita bangun sendiri kan. KPU, KPK, MA itu kan semuanya brainchild dari reformasi kan. Yeah. Anak buah pikiran dari reformasi. Tetapi kemudian datang orang yang nggak ngerti isi pikiran itu lalu diacak-acak tuh atas nama tadi demokrasi itu. Persis seperti Hitler. Hitler dulu datang di dalam sistem Jerman demokratis, dia dipilih secara demokratis, lalu dia punahkan semua institusi demokrasi kan. Jadi ada fasisme personality pada Jokowi, persis sama dengan dukungan buzzer ya. Ya, dukungan buzzer dengan di segala macam cara, terutama tadi itu dibenarkan secara hukum itu. Jadi dia akan bilang kan ini sistem hukum. Iya, tapi sistem hukum yang Anda manfaatkan untuk membekali Anda agar tetap hidup di dalam watak otoritarian kan. Prinsipnya kan begitu tuh. Jadi semua hal yang dipamerkan oleh Jokowi atau diselundupkan melalui kebijakan itu cuman upaya untuk menutupi watak otoritarian dia yang origin sebetulnya sudah ada bibit-bibitnya pada seseorang yang kita eluk-elukkan, bukan kita, yang mereka eluk-elukkan sebagai pemimpin yang beradab. Dengan situasi seberat itu, kemudian aparat juga kemudian tidak punya sikap ya. Dalam artian ya pada akhirnya aparat menghamba pada oligarki, kepada kepentingan investasi. Apakah kemudian masyarakat emang harus was-was setiap hari kapan-kapan datang proyek ke daerah saya dan saya siap-siap tergusur? Apakah harus seperti itu masyarakat pada akhirnya menyadari dirinya harus siap digusur kapanpun? Kita begini ya, kan kenapa dia digusur? Karena ada kepentingan investasi itu. Lalu si pemilik tanah dihargai sebagai konsumen. Anda kami rugikan sebagai konsumen, Anda kami ganti berapa tuh? Jadi dia tidak dihormati sebagai citizen, tapi sekedar konsumen itu kan. Itu masalahnya di Jokowi begitu kan. Kita boleh bilang, oke, ini demi sinyal pasar, kita mau tahu harganya berapa sih. Oh ya, oke aja. Supaya ada kalkulasi. Dan itu boleh sebagai sinyal di dalam market ekonomi. Tetapi Jokowi perluas market ekonomi, bahkan diselundupkan menjadi market society kan. Itu yang dilarang oleh undang-undang. Kalau jadi market ekonomi boleh untuk kebijakan efisiensi, tetapi menjadikan masyarakat itu masyarakat yang ekonomikus itu bukan itu tipe kita kan. Kan kita pakai prinsip keadilan sosial, homo socicus bukan homo economicus itu. Yang merangsang orang untuk dikasih harga tinggi lalu dipindahkan. Tapi yang dia pindahkan adalah rumah. Di Rempang yang dipindahkan adalah rumah, bukan hunian tuh, house bukan home kan. Jadi Jokowi nggak paham bahwa tanah itu melekat di dalam kepentingan manusia sebagai bagian dari eksistensi hidupnya tuh. Bukan demi investasi tuh. Tapi itu yang membatalkan semua ide bahwa Jokowi nggak ngerti bahwa negeri ini dirancang untuk homo socicus, bukan untuk homo economicus yang tamak itu. Rempang ini kan, Mbak Bibip, dapat penolakan yang sangat luar biasa besar. Suara di mana-mana sangat besar, penolakan sangat besar gitu. Tapi Jokowi kemudian malah melahirkan perpres baru yang menetapkan Rempang Eco City.
apakah tidak ada media komunikasi yang bisa didengar lagi oleh pemerintah gitu? IKN penolakannya sangat besar, kajian sangat banyak, hitung-hitungan juga menjadi sangat real gitu, seperti kereta cepat. Tapi apakah setuli itu ya Jokowi dan pemerintah tidak mendengar masukan masyarakat? Memang setuli itu. Jadi maksud saya kalau pertanyaannya apakah tidak ada jalur-jalur komunikasi, ya ada, tapi kan sebenarnya nggak dipedulikan. Sebagai ahli atau akademisi sering nggak ngasih masukan atau apa gitu? Oh sering. Jadi bahkan nih misalnya IKN ya. Jadi apa yang jadi semua hal itu maksudnya semua cara untuk yang mereka katakan sebagai partisipasi sebenarnya hanya manipulasi. Kalau kita pinjam tangga partisipasinya Einstein tuh, itu sebenarnya manipulasi, bukan tokenisme lagi. Tokenisme kan udah sering kita bahas. Itu sudah level manipulasi. Karena misalnya ya untuk IKN tuh ketika kami protes waktu itu akademisi bilang loh bagaimana ini kok nggak ada partisipasi bermakna. Mereka akan menyodorkan kertas bilang oh kami sudah bikin loh seminar sosialisasi di 3 kampus katanya gitu di Barat Indonesia, Tengah Indonesia dan Timur Indonesia. Tapi coba kita tanya sama teman-teman di Universitas Mula Warman Kalimantan Timur. Waktu sosialisasi di sana yang dekat sekali dengan IKN itu dosen yang diundang ke siapa misalnya gitu ya. Kalau dosen yang kritis nggak boleh masuk ruangan. Wali, masyarakat adat nggak boleh masuk ruangan. Jadi manipulasi aja karena nanti begitu ditanya dikasih daftarnya kan. Wah kita udah nih di sini. Tapi sebenarnya. Jadi jangan-jangan mereka tuh punya taktik pembelahan ya. Jadi kira-kira dikumpulkan akademisi yang bisa dikondisiin, ngasih stempel kemudian untuk memberikan dukungan kebijakan. Banyak. Sehingga dia dalam apapun kebijakannya dia akan pakai dia tuh ahli atau akademisi itu. Iya, Perpu Cipta Kerja kan juga begitu. Dari undang-undangnya sendiri, kemudian waktu Perpu itu saya banyak sekali dapat informasi kawan-kawan saya sendiri akademisi juga yang memang dibayar mahal untuk memberikan cap aja. Sebenarnya yang bikin timnya lagi yang membuatkan apa yang diinginkan oleh oligarki sebenarnya. Nah, jadi nama-nama orang-orang itu sebenarnya nggak hanya IKN dan Perpu Cipta Kerja, juga KUHP. Itu juga banyak sekali rekan-rekan akademisi, ahli-ahli hukum yang memang hanya untuk memberikan stempel. Jadi pada akhirnya sebenarnya yang namanya fasilitas partisipasi dan demokrasi itu semuanya hanya manipulasi aja. Karena pada akhirnya apapun yang diinginkan oleh pemerintah itu yang akan dijalankan. Apakah itu kemudian jadi jawaban atau kunci di mana Jokowi penting jadi cawe-cawe dan ambil kepentingan di pemilu? Iya, dia akan cawe-cawe terus. IKN itu betul-betul cawe-cawe awalnya begitu kan. Jadi bayangkan pakar-pakar hukum tata negara disewa oleh kepala negara untuk membenarkan ibu kota negara tuh. Bagaimana caranya? Ya dilihat aja ini mau naik pangkat apa enggak dia. Ada yang mau jadi profesor itu. Oke, disogok lagi gampang. Atau disuruh oleh Jokowi mungkin termasuk profesor yang di dalam kementerian. Iya, disuruh Jokowi kan tuh. Coba lihat pakar-pakar yang mobilnya jelek. Mereka yang garasinya cuma ada 1 mobil. Nah, dicatat nanti tuh. Jadi dikirimin 2 mobil itu, mobil listrik misalnya. Kan itu cara paling kuno, cara paling bodoh untuk nyogok akademisi kan. Dan cara akademisi paling bodoh untuk dimasogokkan. Kan bisa ada lebih canggih dikit lah gitu kan. Ini cuma mau jadi profesor, nambah 1 mobil mewah di situ kan. Lalu yang dia pertahankan sebagai integritas dosen, akademisi itu runtuh pada 2-30 menit setelah transfer. Apakah jurus yang sama dipakai zaman dulu Soeharto? Soeharto nggak pakai itu. Soeharto kasih konsesi. Dan coba kita lihat makronya. Soeharto beri surat namanya konsesi dulu itu, terutama buat hutan itu, karena belum batubara masih sedikit itu. Semua yang disebut konglomerat, garaplah Indonesia itu. Tetapi yang balik ke negara, ke APBN itu masih 30-35%. Zaman Pak Harto loh. Itu yang jadi SD Inpres, irigasi, puskesmas segala macam tuh. Balik 30%. Walaupun dipakai oleh konglomerat sekarang oligarki. Yang sekarang pada Jokowi itu yang balik itu tinggal zaman SBY yang balik itu 27%. Zaman Jokowi yang balik tinggal 6%. 7% justru nyusut ya angka-angka itu kebalikannya. Itu soal kita kan. Jadi semua hal yang menyangkut kebijakan Jokowi itu justru memperburuk keadaan ekonomi kita. Apalagi kalau kita hitung misalnya zaman SBY GDP kita per kapita, pendapatan per kapita nasional kita itu naik 300%. Zaman SBY itu. Zaman Jokowi cuma naik 30%. Cuma 1/10 coba. Dan apa yang mau dipamerkan sebetulnya dimakan inflasi selesai itu 30% kan. Dan diduga kuat penuh pembangunan itu dengan korupsi ya.
Ya, proyek-proyek yang kemudian bermasalah pada akhirnya kenyataannya terungkap ada korupsi di belakangnya. Memang misalnya itu jalan yes, layang Cikampek gitu. Itu kan jelas ada korupsi di sana dugaannya. Dan kita curiga semua proyek ini emang dibelakangi oleh buruh rente ya, para pemburu rente gitu. Makanya penting KPK dilemahkan 2019. Persis. Sehingga dia tidak punya kemampuan mengendus, menangkap, mencegah koruptor ini di mana-mana gitu. Iya persis. Jadi memang kan yang sering saya bahas kan soal autocratic legalism itu ya. Memang caranya adalah dengan terlebih dulu mematikan. Itu jurus standar dalam. Jurus standar. Ternyata di banyak negara juga begitu. Kelihatannya mungkin ada ini ya studi Copy, bandingnya sedalam benchmarking. Jadi dengan sengaja kan namanya demokrasi kan soal akuntabilitas. Nah akuntabilitasnya lembaga-lembaga yang mempersoalkan akuntabilitas pemerintahan dimatikan dulu semuanya. Jadi KPK dimatikan dulu. KPK dimatikan. DPR-nya bikin undang-undang DPR dimatikan. Terus MK-nya. MK dan masyarakat sipil dimatikan juga. Jadi selain yang sifatnya tadi memberi iming-iming buat guru besar dan lain sebagainya, sebaliknya masyarakat sipil, akademisi yang terlalu keras nggak akan dapat guru besar walaupun angkanya udah banyak lah kawan-kawan kita. Makanya Rocky ditolak oleh banyak rektor di berbagai kampus itu udah standar juga gitu ya. Iya, jadi rektor udah terbungkam gitu ya. Terakhir kan di Jogja Bang ya, kita ditolak oleh UIN ya. Ya, terakhir itu, tapi jadi banyak ya. Banyak. Jadi bahkan standar kampus saja, rektor saja udah ditundukkan oleh kekuasaan dan nggak bisa kritik lagi gitu kepada pemerintah. Betul, karena juga dibuat sedemikian rupa. Jadi misalnya ya, rektor itu sekarang untuk universitas negeri itu suara terbesar itu dari pemerintah, menteri. Tapi yang swasta pun walaupun rektor tidak ditentukan oleh pemerintah, tapi kan ada akreditasi. Terus ada jabatan-jabatan fungsional dosen, saya juga ada ya jabatan fungsional dosen, yang semuanya juga harus melibatkan angka-angka kredit yang kaitannya dengan kementerian. Nah, di situ tuh biasanya ada kuncian-kuncian yang membuat rektor-rektor bahkan universitas swasta juga nggak terlalu berani untuk mengkritik. Karena dia nggak akan bisa maju. Bahkan cenderung menjilat sekarang Bang, karena banyak sekali kampus yang ngasih doktor kehormatan atau profesor kehormatan kepada para pejabat. Itu bagian dari hidden curricula dari negara itu. Kan misalnya negara membiarkan korupsi itu supaya dia pegang sprindik. Kan dasarnya begitu kan. Yang satu waktu biasa dikeluarkan. Demikian juga di tingkat universitas itu kan. Dulu misalnya kalau kita di LBS ini kalau lagi diskusi itu, ya ada Kremlin itu, Keramat 5 itu datang berdiri di atas meja itu. Ya itu dulu Keramat 5 itu yang suka ngintai kita itu di sini kan. Dia berdiri di atas meja demi undang-undang saya bubarkan. Soeharto memerintah secara otoriter, tapi dia masih pakai undang-undang yang memang undang-undangnya otoriter, undang-undang subversif. Nah sekarang undang-undangnya ITE kelihatannya nggak otoriter, tapi itu dipakai untuk pengendalian kan. Nah di kita sekarang misalnya tuh, kalau saya pergi ceramah di universitas itu tiba-tiba nanti si rektornya suruh orang bilang pada Pak Rocky, nanti saya jangan di tempat saya deh, siapapun Pak Rocky pilih kemana di kafe, saya bayarin tuh. Asal jangan pakai nama alma mater. Jadi dia melarang sendiri kebebasan akademis yang dia buat sendiri. Dan dia dapat peringkat itu karena ada kebebasan akademis. Tapi dia takut ada foto nanti. Bahwa si rektor itu atau gedung itu dipakai untuk ceramah saya kan. Jadi pengendalian yang sublim itu kan. Larang aja bilang dilarang oleh. Tapi dia nggak tahu mau larang pakai apa kan. Nah, itu artinya dicegah untuk bicara. Kalau zaman dulu setelah bicara baru dibubarin. Ini belum dibubarin, udah dibujuk untuk jangan bicara. Jadi pengendalian pikiran, ketakutan, tradisi menjilat sampai levelnya ke kampus. Sampai ke level yang situasinya harus mereka terhormat, kritis dan punya pengetahuan gitu. Itu yang menyebabkan banyak rektor yang lidahnya lebih panjang dari otaknya tuh, dari akalnya. Apalagi di masyarakat kan. Masyarakat tentu lebih punya ketakutan yang lebih standar dibandingin kampus dong. Ketakutan itu nyata ya, karena tadi itu undang-undang ITE itu kan juga orang-orang seperti Haris dan Fathia itu kan sebenarnya digunakan juga sebagai simbol untuk supaya orang-orang lain takut. Karena banyak sekali kalau saya ketemu mahasiswa, yang ditanya sama mahasiswa adalah, Mbak gimana caranya supaya kita nggak kayak Bang Haris ya? Kan artinya kita itu nyata gitu. Kita ini aktivis di Jakarta tersorot media, mimpin lembaga besar gitu kan dikriminalisasi. Jadi itu yang akhirnya tadi istilahnya Isnur bener banget. Jadi mengendalikan pikiran. Jadi bahkan untuk
zaman sekarang konteksnya beda ya, sekali lagi dengan 98 kita sekarang pakai media sosial, itu pun kita dibikin takut dengan undang-undang ITE. Ya belum lagi yang lainnya, bahkan kita tahu yang hari ini Jokowi menandatangani revisi undang-undang ITE yang kedua. Iya. Kita kan advokasi panjang. DPR waktu kasih amnesti kepada Saiful Mahdi, kepada teman-teman ITE sebelumnya, Prita gitu kan, semangatnya merevisi dan menghapuskan pasal kriminalisasi. Direvisi Bang, diselesaikan pembahasannya, tapi pasalnya nggak ada yang berubah. Cuma berkurang ancaman 2 tahun. Jadi sebenarnya kita ini apa ya? Kita dorong untuk bareng-bareng demo, merevisi, melobi, bangun narasi kelas kebijakan, tapi nggak berubah kebijakannya gitu. Seperti apa ya, nabrak tembok yang beku aja gitu. Di DPR sekalipun. Iya, karena itu nggak usah lagi itu kayak lobby segala macam kan. Itu sama seperti seorang feminis kulit hitam di Amerika, dia bilang begini, the master's tool will never dismantle the master's house itu. Peralatan raja nggak mungkin dipakai untuk membongkar istana raja. ITE itu bagaimanapun adalah peralatan raja tuh. Jadi kita jangan pakai peralatan itu. Mau revisi kayak mau, dia mesti dibatalkan. Karena filosofinya itu menghina kebebasan berpikir kan. Kita udah ditakutin duluan tuh. Jadi kita mesti mulai dengan mencari jalan supaya ada peralatan di luar peralatan raja. Jadi semua undang-undang itu yang disebut oke, kami akan revisi, itu tetap peralatan raja tuh, tidak bisa dipakai buat dismantle. Tawarannya apa Bang? Ya. Tawarannya apa? Ya oposisi, gerakan sosial, partisipasi publik yang betul-betul base pada kemarahan terhadap penghinaan akal pikiran kan hanya itu. Jadi kalau kita masih cicil, itu artinya lama-lama si raja ini jadiin rakyat itu jadi anjing Pavlov itu yang bisa dikondisikan kan, dapat nggak. Itu pentingnya. Kita mesti pastikan bahwa pemilu 2004 itu harus berjalan di luar kepentingan Jokowi itu. Atau Jokowi nggak boleh ada di semua aktivitas pemilu tuh. Dan itu harus mulai dengan tadi mimbar demokrasi. Saya kira itu akan tumbuh tuh. Dan indikasi pertama itu justru 2 hari lalu di Banyumas, Jokowi diteriakin, justru oleh petani itu. Oleh petani. Dan itu petani dan keluar semua, aja semua itu kan malu betul kan mestinya kan. Tetapi Jokowi anggap enggak, itu saya masih 82% tuh. Jadi dia tetap sewa orang walaupun faktanya dia ditolak. Kan sepertinya dalam cerita Christian Andersen, itu raja itu nggak pakai baju sebetulnya, diteriakin anak kecil. Tetapi punggawa-punggawa bilang enggak, raja masih pakai baju sutra kan itu. Jadi yang jujur itu justru dari petani yang menganggap nih Jokowi nipu lagi di depan petani. Dan itu potensinya ada Bang ya? Ada banyak tuh, dan saya kira nggak akan berhenti itu. Dan yang terakhir plakat yang ditempelkan pada Jokowi bahwa dia ada alumnus paling memalukan. Itu tinggal kita tunggu seperti PDIP bilang, iya Jokowi bukan sekedar alumnus paling memalukan, tapi kader partai yang paling memuakkan, kan mesti begitu. Dengan segala kekuasaan yang dia pakai, dengan segala tanda kutip tangan-tangan yang dia gunakan di semua aspek pemilu ini, kira-kira 2024 ini tahunnya harapan atau tahunnya sekedar gloomy? Karena banyak orang yang kita gloomy aja dan lupa dengan harapan dan keyakinan perubahan gitu. Di opininya majalah Tempo ada istilah yang menarik, annus horribilis. Tahun ini adalah tahun yang mengerikan sebenarnya untuk demokrasi. Jadi kita bukan nakut-nakutin tapi ini demokrasi. Tapi kita harus tahu faktanya dulu seperti apa situasinya. Karena faktanya adalah Jokowi akan ikut sebenarnya pada pemilu yang kali ini. Jelas anaknya kok yang mau yang lebih nyalon gitu ya. Dan semua tangan kekuasaan digunakan. Kan ASN aja udah berapa kali kasus. Contohnya kan terakhir kepala KSP mendukung Satpol PP yang sudah berpihak. Bayangkan juru bicara istana kepala KSP melegitimasi pelanggaran hukum gitu. Dia bilang tidak ada pelanggaran etik. Tidak pelanggaran etik dan karena hukum. Karena Satpol PP bukan ASN katanya ya. Nah itu kan dan Jokowi mendiamkan saja kan tindakan Muldoko seperti itu kan. Gak ada teguran buat dia juga gitu. Gak ada. Dan yang juga kelihatan juga ya, bahkan timnya Gibran itu akan membawa Bawaslu ke DKP, akan mengadukan Bawaslu, melaporkan ke polisi yang spanduk yang di Batam. Batam. Jadi kebalik loh ini kan kita ngelihatnya secara kasat mata udah ini ada yang salah, tapi lagi-lagi mereka akan bilang loh memang secara hukum, nah pasti gitu kan, secara definisi memang sudah diberikan izin kok. Jadi sudah pada level mereka beyond the law ya. Mereka meyakini bahwa mereka di atas hukum.
Ini satu situasi yang pernah digambarkan oleh Hannah Arendt ketika mengevaluasi pejabat-pejabat Nazi yang tahu persoalannya buruk tapi dia iyain kan. The banality of evil gitu kan. Itu Goebbels segala macam. Nah, Muldoko begitu juga tuh. Dia tahu itu buruk tetapi dia dikondisikan untuk tunduk pada semacam keyakinan bahwa ini masih bisa diselamatkan rejim ini kan. Itu intinya tuh. Jadi kita mau bongkar sebetulnya bagaimana bangsa ini merosot secara moral, secara intelek justru setelah 9 tahun Jokowi kan. Kita akan ingat, ada satu peristiwa kayak mungkin kita ingat zaman kedunguan 3000 tahun yang lalu atau zaman kedunguan ketika gereja Katolik menguber-uber yang disebut perempuan nenek sihir padahal sebetulnya itu adalah peristiwa witch hunt itu. Karena jadi semua itu yang akan kita ingat. Bagus betul buku yang ditulis oleh Hannah Arendt, Thinking in the Dark Times itu. Ini betul-betul zaman kegelapan. Jadi di saat semengerikan seperti ini, pilihannya adalah kita harus bagaimana. Tadi yang biasanya optimisme dengan harapan gitu, dengan keyakinan perubahan, ataukah kita justru hati-hati betul ini kita waiting and see gitu. Milih kata-kata juga sudah hati nih. Perubahan. Oh iya itu. Sudah jadi pilihan ini ya, bahasa paslon ya. Iya. Karena buat saya kita jangan juga satu ya. Optimisme tapi bukan optimisme dalam arti menggantungkan diri pada sistem yang sekarang sudah ada. Bahkan juga pada para paslon. Nah, yang saya khawatirkan nih dengan segala kegelapan ini, annus horribilis segala macam, orang-orang tuh nanyanya, oke, jadi kita mesti milih siapa? Nah, terus keluar lagi tuh yang istilah the lesser evil segala macam. Yang buat saya sebenarnya itu merusak pikiran kita soal bagaimana republik seharusnya gitu. Karena kita udah langsung mikirnya kalau kita ganti wajah-wajah lukisan, kalau di ruang-ruang formal kan harus ada lukisan presiden dan wakil presiden tuh. Ganti itu aja berarti sudah memperbarui kita selalu sistem. Berharap pada rotasi Ratu Adil. Iya. Nah, itu yang selalu berharap pada propesi yang dibawa oleh cara calon sehingga punya harapan baru. Dulu Jokowi dikasih the new hope ya kan. Kenyataannya begitu tapi ternyata tanpa diiringi oleh kekuatan masyarakat sipil tadi yang dibilang adalah oposisi gitu ya, yang kuat, oposisi yang terus bergerak, dia kan bisa bergerak apa-apa. Coba kita bedakan antara profesi dari 3 capres ini. Mereka tetap membawa ide yang tidak jujur, yaitu presidential threshold 20%. Nah, kalau dia mau jujur itu, Anies harus bilang, saya nggak mau nyalek selama ada 20% itu kan. Kan itu inti dari demokrasi kan. Jadi mereka sebetulnya tiga-tiganya itu menunggangi keburukan demokrasi. Itu. Nah, kita mesti lakukan counter value dari masyarakat sipil. Saya tetap mengatakan itu nggak jujur mereka itu tuh. Jadi penguatan nilai-nilai sipil itu yang mesti kita lakukan dan kita yakinkan diri bahwa kita bisa lakukan itu. Jadi kita meyakinkan diri sendiri self fulfilling prophecy itu kan. Setiap saya yakinkan maka tumbuh keinginan untuk perombakan itu. Dan itu yang lagi berlangsung di dalam banyak masyarakat sekarang. Jadi sangat mungkin 40 hari ke depan itu ada kecelakaan politik. Kalau terjadi kecelakaan politik mesti sanggup YLBH misalnya untuk memimpin perombakan politik di luar sistem elektoral. Kita mesti bisa membayangkan itu. Punya tawaran gagasan apa? Betul. Dan apakah dengan Bang Rocky, Mbak Bibi terus hadir, diundang sehari bisa 6-7 tempat ya. Kita selalu ke Maskasana sih datang. Itu bentuk investasi untuk menyatukan gagasan dan menyatukan ide agar mereka siap bergerak ketika ada momentum seperti itu. Enggak, saya bukan lagi investasi, saya provokasi. Buat impeach Jokowi termasuk memprovokasi PDIP. Iya. Investasi kesannya uang ya. Iya. Dan apakah mereka terprovok, Bang? Ya, dan semua merasa bahwa kenapa Megawati nggak bilang bahwa saya mau tarik tuh kartu anggota Jokowi. Kan itu etik yang mesti diucapkan kan. Sampai sekarang belum ya? Iya, dia nggak. Ya ngeyel-ngeyel doang ya. Tapi saya kira nanti PDIP mungkin ada keberanian dalam 1 minggu ini. Karena dia mesti naikkan oktav atau call-nya itu dia mesti naikkan. Jangan pianissimo aja ya. Dia mesti crescendo itu terus-menerus teriakan itu supaya ada wake up call gitu. Dan saya kira itu akan terjadi itu. Terutama mahasiswa udah di ujung itu. Tinggal kekuatan politik yang mesti ikut di situ tuh. Yang diperlukan apa selain forum-forum provokasi tadi? Pasca itu apa yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah gerakan atau konsolidasi? Tetap ada persiapan. Tetap persiapan itu akan terbentuk. Jadi begitu momentum itu pecah dengan sendirinya gumpalan-gumpalan energi yang tadi seolah-olah tidak terkoordinasi dia akan konsolidasi sendiri kan. Sama seperti reformasi 98, siapa yang percaya bahwa ada konsolidasi? Nggak ada. Tapi terkonsolidasi itu. Walaupun tetap
unsur-unsur orde baru itu carry over ke dalam sistem reformasi itu. Tetapi ditahan oleh seseorang yang punya kapasitas berpikir baik. Gus Dur misalnya tahan itu. Habibie juga bisa tahan itu tuh. Dan sekarang lolos lagi sebetulnya oleh orang yang nggak punya kapasitas berpikir. Dan harus dengan ada pikiran supaya demokrasi bisa dilanjutkan. Jadi gerakan tuh bukan lagi mengandalkan seseorang menunggang kuda putih bawa bendera, oh gerakan ayo ikut saya gitu ya, bukan lagi pada personal, tapi bagaimana dia gagasan berkumpul, leading by narasi pada akhirnya begitu ya. Ya karena kita juga harus hati-hati kalau kita masih membayangkan yang namanya gerakan itu sudah leadernya segala macam. Karena kita lihat aja deh yang paling gerakan mahasiswa nih misalnya, Gilbrand di UGM. Begitu keluar Jokowi adalah alumni paling memalukan, dia langsung diserang. Iya. Atau banyak lagi lah. Killing the messenger ya. Ya termasuk ya Haris dan Fathia kan begitu. Jadi kita memang lebih baik terus-menerus mengemukakan gagasan tentang bagaimana politik itu bukan cuma pemilu. Dan ini susah banget loh dibongkarnya loh. Jadi berapa kali dalam banyak kesempatan, bahkan kita udah orasi berbusa-busa gitu ya, ngomongin keburukan-keburukan demokrasi masa Jokowi, ujungnya pasti, oke, jadi kita harus milih siapa. Nah itu dulu yang harus dibongkar betul. Kita harus berpikir bahwa politik itu adalah sesuatu gerakan yang harusnya basisnya hak asasi. Jadi bukan elektoral. Nah, kebanyakan saya kira juga karena pendidikan kita ya. Kita itu seringkali diberikan pikiran bahwa yang namanya berpolitik adalah nyoblos gitu. Terus menentukan siapa presiden yang baru. Udah selesai itu, dianggapnya kita baik-baik saja. Padahal nanti kalau kita mau demo lagi, nggak setuju undang-undang lagi, didengar atau enggak. Nyatanya emang enggak. Dan tinggal mungkin forum-forum itu diperluas dalam forum-forum yang lebih mikro ke kampung-kampung, pos-pos ronda, karang-karang taruna gitu kan, komisariat tiap-tiap organisasi mahasiswa. Ya saya kira itu udah jalan dan semua orang tuh nonton. Kayak ini video beginian itu pasti ditonton di pos-pos ronda itu segala macam kan. Kayak kemarin saya dapat di podcast FNN yang saya narasumber tiap hari itu ada bapak-bapak dia kirim WA bahwa saya senang karena ada podcast ini, tapi bukan buat saya. Anak saya SD tiap hari nonton dan dia mulai hafal narasi itu. Dan dia mulai tahu oh itu yang namanya demokrasi, itu artinya keburukan dari presiden sekarang tuh. Karena waktu itu saya sebutkan beda antara SBY dan Jokowi. SBY itu ada bekas presiden, Jokowi adalah presiden bekas. Maksudnya, anak itu rupanya berpikir masuk SD. Kok bisa dia bikin begitu kan? Iya. Jadi dia bilang ini barang tapi udah barang bekas, nggak ada gunanya lagi sebetulnya kan. Kalau bekas presiden, iya bekas presiden masih berguna tuh. Jadi kelihatannya critical point of view itu bisa dicerna sekarang oleh bahkan ini anak SD kelas 6, kelas 5 itu. Dia bisa tanya bapaknya, oh itu maksudnya. Jadi kita bayangkan pembicaraan kita, diskusi bibib segala macam tuh, Fathia, Haris Azhar, itu pasti membekas di dalam benak generasi baru tuh. Dan itu yang kita sebut bibit awal untuk melakukan perombakan itu. Tinggal masyarakat sipil seperti YLBI harus siap dengan dirinya mempertemukan semua aktor-aktor ini dalam sebuah langkah-langkah yang taktis gitu. Iya, bukan YLBI bagian dari gerakan itu tuh. Jadi kalau kita sebut ada tacit agreement, persepakatan diam-diam tuh dari masyarakat sipil, akademisian dan pekerja-pekerja sosial yang muak sebetulnya, dan kata muak itu kan udah kata yang jadi generik kan untuk mengucapkan sesuatu pada Jokowi dan pada putranya kan. Jadi saya melihat bahwa ini kondisi yang sebentar lagi dia bisa betul-betul meledak kan. Apalagi kalau dihidupkan ide bahwa Jokowi itu tetap ingin mengendalikan politik di 2024 karena dia takut kalau dia nggak ada di dalam kekuasaan, dia akan ditangkap minggu pertama siapapun yang berkuasa. Jadi sebenarnya kemuakan itu sebenarnya menurut saya sih udah meluas. Cuma orang masih belum berani ya karena dengan segala macam undang-undang ITE dan lain-lain itu, atau juga masih ragu-ragu karena masih juga khawatir dengan tekanan-tekanan yang bukan undang-undang pun, gitu, Satpol PP segala macam. Tapi sebenarnya tinggal nunggu waktunya nih. Dan itu yang harus kaki dia kan banyak nih ya, kaki dia di partai sekarang udah berseberangan dengan dia gitu. Dan kaki dia yang lain adalah misalnya kekuatan militer dan kepolisian, makanya diangkat tokoh-tokoh para pemimpin Panglima, Kapolri dan lain orang-orang yang bisa sangat dia percaya dan sangat dekat, jejaring Solo dan lain-lain. Saya menjaga, nangkep itu, tapi kan mesti ada keberanian untuk tukar tambah dan terima akibat.
Misalnya, tentu Ibu Mega tahu kalau dia terlalu frontal pada Jokowi, Jokowi bisa balas dia dengan banyak korupsi di PDIP kan. Tetapi Mega juga tahu hal yang sebaliknya. Namun kalau kita hanya tukar tambah isu korupsi sebagai isu pidana, itu saling-saling sama aja kan. Tapi kalau Mega bilang, iya saya tahu, saya memang sebagai ketua partai banyak kader saya yang korup dan partai ini juga tidak luput dari korupsi. Demikian juga istana segala macam. Tetapi itu ada hukum pidananya. Tetapi merusak demokrasi, menggunakan konstitusi untuk menyelundupkan kekuasaan, itu akan dihitung sebagai kejahatan peradaban. Kan mesti ada speech itu dari seorang Megawati atau siapapun yang sebetulnya cuma Megawati yang bisa bilang itu kan. Yang terjadi sekarang Megawati takut karena Jokowi pegang sprindik. Padahal itu sprindik kriminal, bukan sprindik yang inkonstitusional kan. Jadi oke, kita mulai merapatkan pikiran bahwa memang Anda juga itu Teguh Umar tuh korupsinya juga gila-gilaan. Tetapi Jokowi mengkorupsi pikiran otoriter, pikiran demokrasi kita sehingga kita terjerembab di dalam otoritarianisme kan. Nah kalau itu diucapkan orang akan lihat iya nanti akan ada hukuman pidana, tetapi Jokowi harus dilengserkan karena dia udah melanggar konstitusi. Berkali-kali membuat dalam pasal pemaksulan itu perbuatan yang tercelah atau apa kan itu. Tercelah ya. Ya itu tapi pelengserannya dengan konstitusional gitu. Ya. Karena kan ada dua ya, pilihan revolusi atau ala konstitusional gitu pilihan. Untuk memulai satu perubahan revolusioner, mesti ada pakem yang isinya adalah pelanggaran tertinggi yang dilakukan oleh kekuasaan. Itu lebih mudah dipelihara sebagai isu kan. Bahwa tadi, ya semua partai korup. Jadi semua saling tahan. Tetapi pelanggaran tertinggi dari Jokowi adalah menghina akal konstitusi kita tuh. Karena orang selalu takut Mbak Bibip dengan tanda kutip kalau ini gerakannya adalah revolusi semacam itu ya, uncontrol gitu, maka akan masuk militer dan mengambil alih kekuasaan gitu. Dan dalam banyak kasus kan seperti itu. Itu yang orang takutkan, Mbak Bibi. Ya, itu juga saya dengar berapa kali itu saya ngomong di beberapa komunitas agama ya, terutama kawan-kawan minoritas. Itu takut sekali karena mereka akan berpikir bahwa karena kami kalangan minoritas kemungkinan jadi korban. Jadi korban. Tapi yang ingin saya katakan sekarang, ketakutan itu wajar, tentu saja karena kita punya pengalaman yang buruk soal itu, termasuk 98. Tapi itu kan sesuatu yang sebenarnya juga bisa kita olah karena pikiran banyak orang, warga sekarang ini tidak seperti sebelum 98 dulu. Jadi banyak hal, makanya tergantung juga dari orang-orang seperti Megawati dan para pemimpin-pemimpin politik lainnya untuk bisa memberikan suasana yang juga tidak memojokkan kelompok-kelompok minoritas ini. Tapi ini adalah sesuatu yang memang harus kita bicarakan juga. Kita harus pahami konteks kekhawatiran itu. Tapi percayalah kalau kita nggak ada perombakan yang besar dalam sebuah sistem, ini nggak akan pernah bisa selesai. Berubah gitu ya, mengulangi kesalahan yang sama. Iya. Itu yang harus kita narasikan bareng-bareng gitu, termasuk untuk memberikan kesadaran soal hak, soal keberadaan kelompok minoritas dan lain sebagainya. Gimana Bang? Itu ketakutan yang wajar dan bagaimana cara ya, tapi makin lama orang makin tahu bahwa kalau ketakutan itu kita rawat, maka Jokowi itu akan makin pongah gitu. Tetapi iya dia akan anggap bahwa justru itu yang dia kondisikan. Kalian kan takut kan bahwa akan terjadi kerusuhan segala macam itu kan. Kalian takut bahwa akan ada tokoh-tokoh Cina misalnya yang lalu diprovokasi sebetulnya kan. Padahal begitu banyak orang sekarang yang mengerti bahwa Jokowi hanya nakut-nakutin itu. Nggak ada kemampuan dia sebetulnya untuk melakukan tekanan yang maksimal. Karena tetap waktu kita masuk di 98, TNI itu belum direformasi itu. Value-nya itu masih military values. Sekarang dia hidup dalam the very supremacy of civilian value itu. Jadi malu pasti TNI itu kalau dia diingatkan ke masa lalu itu tuh. Dan anak-anak yang sekarang lulusan akademi militer segala macam itu belajar social sciences banyak betul tuh. Dan tahu tentang global. Abang juga ngajar sana banyak ya? Ya, saya ngajar di pusat-pusat pendidikan aparat sebetulnya. Tuh, termasuk hakim-hakim. Jadi saya mendeteksi bahwa itu ketakutan yang sengaja dipelihara oleh Jokowi itu. Padahal nggak begitu. Social base intelektual dari para penegak hukum dan pejabat-pejabat militer terutama kan. Dan nyatanya kan kepolisian sama militer juga nggak cuma satu faksi.
Itu juga yang kita harus perhatikan. Jadi kalau dulu memang satu komando. Karena gini, udah berbeda karena sekali. pengalaman 2019 Mbak, ketika 4.000 orang ditangkap dan banyak yang disiksa. 2020 ada 6.000 orang lebih ditangkap disiksa. Itu juga menimbulkan trauma tersendiri bagi kawan-kawan gitu. Ada banyak yang luka-luka dan belum pulih sampai sekarang, Bang. Nah, ini yang penting sebenarnya diyakinkan agar mereka nggak jadi trauma dan tetap berani berbicara gitu. Dan lahir kader-kader baru untuk menggantikan generasi pelajar waktu itu yang terus bergerak. Saya lihat bahwa pada waktu itu satu generasi yang terkonsolidasi melihat keadaan Jokowi yang betul-betul memuakkan itu belum terjadi. Sekarang siapapun tahu bahwa Jokowi itu adalah beban bagi sejarah bangsa ini itu. Dan itu kita lihat anak-anak SMP satu waktu saya Bivitri, Haris Asrar, siapa lagi itu, Faisal Basi ceramah di UI, dan ada anak SMA datang ke saya. Setelah diskusi dia tanya ke saya tuh, Pak Rocky bagaimana caranya supaya kita bisa kudeta aja ya? Itu pikiran anak SMA loh. Yang kita anggap iya, anak-anak SMA datang ikut dengan BEM UI kan. Jadi bagi mereka isu tentang kemaksiatan politik Jokowi ini udah ada dalam kepala dia. Level di tenggorokan karena gitu dia ngikutin sosial media. Kan anak SMA itu kan ya udah berpikir pramahasiswa sebetulnya kan. Udah mampu membandingkan dengan situasi dunia tuh. Jadi bagi kalangan yang ada di lapisan ini sebetulnya tinggal satu tahap untuk menghasilkan kembali, merebut kembali hak kewarganegaraan mereka atau hak kedaulatan rakyat. Apa tahapannya? Tahapan pertama ada tadi, ide itu udah dapat tuh. Yang kedua, momentumnya sedang berlangsung justru. Jadi kalau dua itu ada ide, ada momentum, peristiwa satu event kecil itu bisa menyatukan gerakan ini. Jadi mahasiswa saya kira yaudah dia pasti konsolidasi se-Indonesia, saya mengerti itu. Buruh juga walaupun masih ada faksi-faksi tapi mereka diikat oleh kepentingan bersama itu. Memang dia masih berpikir tentang unionism itu, belum laborism. Unionism artinya masih soal upah, belum perubahan sistem ekonomi kan. Tapi dia lihat makin lama kok nilai tukar dia sebagai warga negara terhadap kapital kok makin memburuk ya. Jadi kesadaran itu pelan-pelan tumbuh sebetulnya tuh. Nah, ini yang saya kira kita lembagakan aja secara diam-diam sebetulnya melalui operasi-operasi forum demokrasi atau apa namanya mimbar bebas segala macam. Dan itu ikatan yang tadinya cair tetapi dia mengental di bawah tuh. Dan kan kita bisa bayangkan nggak mungkin tidak ada eskalasi dalam keadaan sekarang itu. Bayangkan misalnya dulu kita hina-hina UGM karena UGM nggak berani karena presiden UGM, akhirnya UGM yang paling di depan itu. Kampusnya Jokowi sendiri kan. Itu tuh. Saya kira memang 2019 itu trauma itu sangat bisa dipahami. Jadi kita nggak bisa mengecilkan itu ya. Tapi ingat itu 5 tahun yang lalu. Banyak hal yang juga sudah terjadi berubah ini, termasuk kerusakan yang makin besar ditunjukkan oleh Jokowi. Sehingga sekarang ada layernya lagi. Kalau misalnya dan meluas pula aktor-aktornya gitu ya. Isunya juga makin banyak ya. Betul. Kalau ini terus-menerus kita lakukan melakukan berbagai macam orasi, mimbar bebas dan lain sebagainya, lama-lama juga lapisan ini akan terbentuk. Jadi kalau terjadi sesuatu yang bikin teman-teman takut, saya yakin situasinya nggak akan seburuk 2019. Karena 2019 itu ingat loh, kita lagi heboh 2014. Semua masih dalam koalisi yang sama juga gitu ya. Nah itu situasi pembedanya yang sangat besar tuh di situ. Sehingga saya sebenarnya sangat yakin kalau ada hal-hal yang kemudian ada momentum tadi istilahnya ya, yang terjadi, situasinya akan jauh berbeda dengan 2019. Jadi sekarang ini momentumnya sangat kuat, maka lakukan eskalasi terus-menerus di mana-mana, di setiap forum, di kampus-kampus, di kampung-kampung, di setiap gang-gang kos-kosan kira-kira gitu, di pos-ronda, jangan berhenti momentumnya dan dukungan semakin menguat. Koalisi yang dulunya solid sekarang pecah juga gitu kira-kira. Dan lembaga-lembaga masyarakat sipil, gerakan harus kemudian punya gagasan, tawaran dan menyiapkan kira-kira perombakan apa yang diperlukan untuk mengubah ini lebih besar gitu ya, lebih secara elementer gitu. Iya, harus punya gagasan itu plus kawan-kawan seperti LBHI harus siap juga dengan kemungkinan-kemungkinan hukumnya gitu ya. Oh, jadi di setiap kantor LBH harus siap jadi bunker. Bunker demokrasi. Iya, memang itu mesti dipersiapkan itu dan kan diam-diam kita tahu bahwa kalau ada sel kanker di tubuh kita, biasanya Tuhan atau alam semesta, hukum alam itu membekali kemampuan bunuh diri dari si sel itu supaya kita tetap bertahan dalam evolusi kan. Namanya apoptosi itu. Jadi kanker itu membunuh diri.
Kalau dia gagal bunuh diri, dia metastasi kan itu. Jadi kita mulai lihat bahwa di dalam kabinet itu saling amputasi udah mulai terjadi. Dan dalam koalisi juga begitu kan. Koalisi Prabowo pasti tidak utuh lagi itu. Karena tetap faktor Gibran itu mencederai kesehatan intelektual kelas menengah terutama itu. Jadi ada peluang itu, dan sekali sejarah datang dia akan minta supaya course-nya dilanjutkan. Aku masih ingat Mbak di tahun 90 akhir 88 ya, 2000-an ketika dalam memasuki masa tadi momentum krisis, YLBHI membentuk KRHN, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. Dia mengumpulkan seluruh guru besar tata negara dan mengawal itu menjadi kira-kira perubahannya apa. Makanya undang-undang pemilu berubah, undang-undang partai berubah ya kan. Lahir juga dibentuk ada kontras untuk mengawal kekerasannya. Karena biasanya saat-saat seperti ini kekerasan berlangsung. Dibentuk juga ICW untuk membongkar praktik korupsinya. Mungkin kita juga harus perlu menyiapkan ya. Jadi anak-anak gerakan harus punya gagasan, punya tawaran, dan menyiapkan diri untuk adaptasi perubahan ini. Dan tangguh kira-kira seburuk apapun kondisinya ke depan. Ya, menyiapkan diri, tapi juga berarti kan kita bukan berarti harus bikin lembaga baru lagi. Iya. Ya, sekarang sebenarnya kan teman-temannya udah ada semua. Tinggal bagaimana kita lebih sering ketemu, lebih sering ngobrol untuk mempersiapkan itu. Oke. Masih ada Bang Rocky buat teman-teman LBH se-Indonesia? Iya, teman-teman LBH, saya paham bahwa Anda dalam kecemasan karena tetap ada soal-soal yang unpredictable. Tetapi waktu kita memilih jadi aktivis LBHI itu, kita tahu konsekuensi tertinggi adalah di penjara atau bahkan dianiaya gitu kan. Ya itu dalilnya di situ. Jadi kalau itu yang diucapkan di dalam hati kita, ya kita tahu memang itu cara berpikir yang masuk akal kan. Dan partiturnya udah jadi itu, tinggal ada semacam nada dasar pertama lalu dimulai ya orkestrasi perombakan itu. Juga Mbak Bibip, pesan buat orang-orang yang melihat video, potongan, podcast, apa setelah itu yang harus mereka lakukan? Iya, kalau buat teman-teman LBH ya terutama, tentu saja itu tadi tuh, kalau saya fokusnya ke hukum ya. Yang mengerikan dari semua ini adalah semuanya dibungkus dengan hukum. Jadi peran krusialnya dari LBH salah satunya selain memberikan pembelaan, pendampingan dan sebagainya, justru untuk membongkar pikiran-pikiran ini. Jadi kita jangan kebalik gitu, berpikir bahwa benar atau salahnya itu ditentukan oleh hukum. Jadi hukum yang bilang kamu benar, kamu salah. Positif ya, tapi kita balik dong. Harusnya etiknya duluan. Ya, ukuran kita tentang benar atau salah itu yang harus jadi ukuran utama, dan harusnya itu yang dimuat dalam hukum. Nah, jadi itu ya saya kira yang harus kita besarkan sekali gagasannya, bukan untuk sekedar memberontak atau civil disobedience terhadap hukum, bukan sekedar itu, tapi lebih dalam dari itu, supaya kita tuntunannya itu benar-benar sesuatu yang benar atau salahnya menurut akal dan membongkar ya, membongkar yang ada gitu. Iya, karena kenyataannya semua hukum sekarang tuh dibuatnya dengan cara-cara yang ngaco betul, nggak benar, nggak partisipatif, dan bahkan dipakai untuk tadi ya menggusur, membunuh orang, bahkan tadi ngeri banget ya, yang bidik kepalanya misalnya. Itu aparat penegak hukum yang bilang begitu, bayangkan. Ya teman-teman, ini momentum sudah luar biasa, sudah menguat dan sudah kira-kira pada waktunya, ya kan, tinggal kemudian kita eskalasikan. Dan saran Bang Rocky, Mbak Bibip, jangan takut, karena justru ketakutan itu membuat kita akhirnya mati pikiran, ya kan, membuat ilusi-ilusi yang kita nggak bisa berpikir bagaimana melakukan perombakan ini. Jangan diam, terus bergerak, dan kemudian terus bekerja sama dengan siapapun ya. Sering ngobrol dan melahirkan ide-ide. Jangan kemudian hanya berdiam diri, adaptasi dan melakukan perombakan. Demikian Bang Rocky, terima kasih atas kehadirannya Mbak Bibip. Sampai jumpa lagi di obrolan LBHI berikutnya. Salam sehat semua dan salam jumpa. Terima kasih. Silakan Bang, habisin kopinya. Mbak Bibip. Yoi. Yoi. Gitu bagus lah tuh.